ingin saya sampaikan ini terkait fikih salat. Kita ini kan banyak yang sudah berumur, ya. Kadang-kadang dalam salat itu ada pilihan-pilihan yang perlu kita tahu sehingga ya bisa lebih santai terasa salat. Di antaranya turun dari i'tidal ke sujud, ya, turun dari, bisa dibayangkan itu, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Mau turun, biasanya kita kan menggunakan apa lebih dulu turun? Lutut, kan begitu? Bagi orang tua mungkin itu terasa berat, ya, karena lutut. Makanya di dalam cara turun ini ada dua pilihan. Dulu kan tangan. Nah, jadi kalau tangan dulu, tangan bisa menahan, ya. Bisa ente contohkan di sini, mari. Ente, kemari. Kok bingung? Ente aja. Dia bingung dia. Menghadap ke sana. Ente turun dulu. Gimana cara kalau tangan duluan? Begitu. Apa manfaatnya? Lutut tidak terbebani, ya. Lutut tidak terbebani karena yang menahan lutut itu apa? Nah, khususnya yang overweight. Ya Pak, ya. Jangan dianggap, wah, selama ini kita belajar kan lutut dulu. Iya, itu ada dua pilihan sebenarnya. Itu ada dua pilihan. Bahkan ya di antara dua ini, kalau menurut kajian saya yang lebih dekat itu ya tangan dulu. Begitu. Paham ini Pak, ya? Nah, silakan kalau mau dipraktekkan. Kemudian duduk tasyahud akhir. Itu juga ada pilihan. Khususnya kalau rakaatnya dua rakaat, ya. Sekalipun rakaatnya 3 dan 4, kalau kemampuan Bapak tidak sanggup sampai begini, biar aja seperti tasyahud awal, ya. Karena duduk seperti tasyahud akhir yang kita praktekkan itu bagi yang perutnya, lagi-lagi nih, ya. Bagi yang perutnya agak, ya, itu agak terasa berat. Berapa lama imam tasyahud akhir? Dan imam memang perlu lama tasyahud akhir itu, ya. Jadi supaya tidak memberatkan, duduk aja seperti tasyahud awal. Diinjek itu kaki, artinya kaki itu didudukin. Jadi berapa lama pun tasyahud akhirnya ya biasa saja kita. Jadi ini yang kita praktekkan ini kan mazhab Syafi'i ini selama ini, mazhab Syafi'i, dan benar seperti itu. Tapi ada pilihan-pilihan lain dari mazhab supaya tidak ya memberatkan, khususnya usia-usia tinggi, badan besar, itu terasa sekali Pak begini. Jadi pernah ini pengalaman nih, saya diundang waktu itu ke Kalimantan, ya, pejabat Pertamina di sebelah saya karena Ramadan, badannya sebegini, ya, karena dia, ya, bilanglah atasan mereka di Jakarta gitu kan, ya, harus datang acara Ramadan. Saya lihat dia begini, dia tuh salat tasyahud akhir itu, badannya besar, bisa-bisa 110 gitu kilo kali, ya. Habis salat langsung saya ini, karena saya persis sebelah dia, langsung saya sampaikan, saya melihat Bapak cukup terbebani dengan duduk, ya, kaki kiri itu harus ke nyebrang gini, ya, di bawah paha, terlalu terbebani Bapak, saya pikir. Dia senyum aja.
Jadi kalau Bapak ingin lebih enteng, dudukin saja itu kaki. Bagaimana enaknya aja. Dudukin aja itu kaki, ya. Itu insya Allah di sana memang ada dua pilihan. Nah, memang yang kita kerjakan itu seperti yang miring begitu itu memang afdalnya. Nabi begitu, karena Nabi itu perutnya kecil, tidak seperti kita. Jadi enteng aja beliau begini, ya biasa aja. Namun di zaman ini ya karena banyak makanan-makanan membuat tidak seimbang kita. Sahabat itu tidak ada yang perutnya nonjol, itu nggak ada, Pak. Sahabat itu semua perutnya itu sejajar dengan dada. Sehingga duduk seperti itu bagi mereka dia enteng aja. Rasakan aja umpamanya pada bulan Ramadan, kita kan agak kurus sedikit ini ke bulan Ramadan. Duduk seperti yang tasyahud akhir itu enteng, nggak ada apa-apa, nggak terasa. Nah ini kira-kira dua hal yang saya merasa ini perlu saya sampaikan. Takutnya entah belum tahu, ya, merasa terbebani ya, dengan cara yang biasa kita lakukan. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, saya insya Allah membahas tafsir suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini setiap sholat, setiap rakaat kita baca. Jadi sebaiknya kita faham betul apa makna dari suratul Fatihah ini supaya lebih khusyuk. Yang kalau kita membaca sesuatu kita tahu persis artinya, kekhusyuan itu terasa lebih dirasakan. Betul enggak? Beda yang kalau kita baca saja gitu, ya artinya terjemahan kita tahu, tapi belum sampai ke ya tadabbur maknanya, akan beda hasilnya. Baik, suratul Fatihah, dia disebut Al-Fatihah karena dia pembuka qiraah dalam salat. Juga disebut dia sebagai Ummul Kitab. Ya. Nah, ini yang populer sekali namanya Ummul Kitab. Itu artinya induk Al-Qur'an. Itu ibu. Bahasa letterleknya ummi, itu ibu. Itu artinya apa? Intinya. Induknya. Jadi Al-Fatihah itu memang intinya Al-Quran. Begitu. Makanya disebut Ummul Kitab. Ada beberapa nama tentang Al-Fatihah ini selain Ummul Quran, Ummul Kitab, juga disebut As-Sab'ul Mathani, ayatnya 7. Ya. Kemudian Al-Quranul Azim. Nah, diriwayatkan dari Imam Ahmad, sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Ummul Quran. Nabi mengatakan apa? Ummul Quran Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran dan dia adalah As-Sab'ul Mathani. Ayo kita sebut sama-sama As-Sab'ul Mathani. Iya, itu pasti maksudnya itu adalah Al-Fatihah. As-Sab' 7. Kemudian dia juga Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Iya. Beberapa riwayat mengenai keistimewaan surat Al-Fatihah. Yang pertama dari Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu aku pernah sholat, lalu tiba-tiba Rasulullah memanggil,
falam ujibhu hatta sallaitu. Tidak aku jawab, namanya orang salat, sampai aku selesai. Lalu setelah selesai aku salat, aku datangi beliau. Kata beliau, ma mana'aka an ta'tiyani? Apa yang menghambat atau mencegahmu ketika aku panggil tidak datang? Lalu dia Abu Sa'id menjawab, wahai Rasulullah, aku tadi salat, kuntu usalli. Lalu Nabi mengatakan, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum? Wahai orang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya kalau dia memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Jadi mau salat mau tidak, kalau Nabi memanggil, ya harus siap, begitu saja, harus datang. Karena itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, tapi ini hanya untuk Rasul ya. Kalau tokoh, pimpinan, komandan, ya ntar dulu, sholat dulu dong. Kan begitu? Ini Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah. Wahai orang beriman, istajibu lillah, ya, istajibu lillah, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila ia memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Thumma qal, kemudian Nabi pun menjelaskan, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Aku ingin mengajarkan kepadamu, wahai Abu Sa'id, ya, surah yang paling mulia di dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid ini. Maka beliau pun memegang tanganku. Falamma arada an yakhruj minal masjid, maka ketika beliau hendak keluar dari masjid, kuingatkan, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan mau mengajari aku a'zamu surah, yang surah yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran. Kata Nabi, oh iya, na'am, iya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah dia Al-Fatihah. Itu kata Nabi, hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu, yang diwahyukan kepadaku. Itulah dia yang paling mulia. Ya. Dari alhamdulillah sampai waladdallin. Dia disebut as-sab'ul mathani dan dia juga disebut Al-Qur'anul azim. Jadi dari riwayat ini jelas-jelas Rasulullah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah apa tadi namanya? Ya, a'zamu suwaril Qur'an. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, ya, kita tidak bisa berpisah dengan yang namanya Al-Fatihah. Ya, sebagai buktinya setiap rakaat, gitu kan? Setiap rakaat, mau sebagai makmum, apalagi sebagai imam, ya, mau salat fardu, mau salat sunnah, tetap harus baca Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi itu jelas membuktikan betapa memang Al-Fatihah itu mempunyai kedudukan istimewa di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian riwayat yang kedua dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang diturunkan Allah di dalam Taurat ataupun di dalam Injil seperti Ummul Quran. Betul, Taurat itu adalah kalam Allah juga, Injil wahyu Allah juga, tetapi tidak ada di dalam dua kitab itu semisal Ummul Quran. Wahia as-sab'ul mathani, dan Al-Fatihah itu adalah
as-sab'ul mathani sebutannya, ya. Dan wahya maqsumatun baini wa baina 'abdi nisfaini. Al-Fatihah itu dibagi Allah dua bagian. Setengah untuk Allah, setengah untuk hambaku. Masya Allah. Sampai bagi dua. Jadi kita baca Fatihah, dibagi dua oleh Allah Ta'ala dari surah Al-Fatihah itu. Separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk kita. Begitulah bahasanya. As-sab'ul mathani. Ada beberapa hadis yang lain mengenai keutamaan Al-Fatihah ini. Salah satunya di sini disebutkan itu adalah ayat ruqyah. Masya Allah. Ya, ayat ruqyah. Jadi dalam kedokteran nabawi itu pengobatan pertama pada kecelakaan, namanya itu apa Pak? P3K Al-Fatihah. Apa saja kecelakaan yang kita alami, itu ruqyah dulu. Ya, kena flu kita, batuk, bukan tidak boleh berobat ke dokter, ke klinik, bukan tidak boleh begitu. Tapi yang pertama dahulu itu adalah dengan ruqyah. Pengobatan pertama dalam setiap sakit itu adalah ruqyah. Dan di antara ruqyah itu yang utamanya adalah apa tadi? Apa Pak? Al-Fatihah. Ya. Kita terasa badan ini enggak enak, pegal-pegal, ya. Sebelum kemana-mana, bacain dulu ruqyah. Dan satu di antara ayat-ayat ruqyah itu mungkin yang utamanya adalah Al-Fatihah. Semoga ya dengan Al-Fatihah itu ya Allah memberikan perubahan. Tapi kalaupun tidak berubah, boleh dilanjutkan. Ya. Nah, ini penting sekali karena memang kurang biasa kita. Bahkan mungkin bisa bertanya, untuk apa Al-Fatihah? Saya kan bukan sholat. Tetapi ternyata Al-Fatihah itu bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk apa? Ruqyah. Dan itu ada hadisnya ya. Jadi di sini ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau melaporkan, kami pernah dalam perjalanan, lalu kami turun di suatu tempat. Faja'at jariyah faqalat, tiba-tiba ada datang seorang anak kecil perempuan berkata, kepala suku di sini lagi disengat ular. Apakah di antara kalian yang ada yang bisa meruqyah? Nah, jadi memang dari dulu pengobatan itu yang pertama adalah apa Pak? Ruqyah. Maka berdirilah seorang di antara rombongan itu. Beliau yang langsung membacakan meruqyahnya. Alhamdulillah si kepala suku tadi itu apa? Sembuh dengan izin Allah. Maka kami pun ya dikasih minum susu kambing. Ya memang yang paling apa dulu ya sajian yang paling mewah itu adalah susu kambing. Iya. Lalu setelah itu falamma raja'a qulna lahu akunta tuhassin atau kunta turaqi, qala la ma raqaitu illa bi ummil kitab. Kata laki-laki itu tadi yang dalam rombongan, aku tidak meruqyah kecuali hanya dengan ummul kitab. Masya Allah. Ya. Aku tidak meruqyah kecuali hanya dengan apa? Ummul kitab.
Lalu sampai di Madinah, kami pun menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membenarkan bahwa itu adalah ayat ruqyah, iqsamu wadribu li bisaham. Baik, ini hadis yang ketiga. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah dan rupanya di situ ada, di dekat Rasul itu ada Jibril. Tiba-tiba beliau mendengar suara di atasnya. Kemudian Jibril melihat ke arah langit, dia mengatakan, ini adalah pintu yang dibukakan dari langit yang sebelumnya belum pernah dibuka. Maka turunlah dari sana malaikat, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, faqala abshir binuraini, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadaku yang belum diberi seorang nabi pun sebelumku. Masya Allah, ada dua nur, disebut nuraini, yang diberikan kepadaku yang sebelumnya belum ada nabi dapat itu sama sekali. Apa itu? Yang pertama, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah itu. Tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan surah seperti Al-Fatihah. Kemudian ujung dari suratul Baqarah. Mulai dari mana, Pak? Ya, amanar rasulu bima unzila alaihi min rabbihi wal mu'minun. Jadi ini ya, kalaupun kita mau tidur, ya, ini harus dibaca ini, Pak. Ya, kalau bisa ayatul kursi dengan akhir atau ujung dari surat Al-Baqarah. Insyaallah tidur kita akan nyenyak, ya, tidak dikejar-kejar harimau. Ya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah memang pernah mengatakan, bergembiralah dengan dua surah atau dua nur yang belum pernah nabi sebelum Nabi Muhammad diberikan dua surah itu, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqarah. Nah, rupanya ketika kita membaca Al-Fatihah dalam salat itu, kita bertanya jawab, artinya bersahutan dengan Allah Ta'ala, Pak. Setiap ayat yang kita baca itu direspon oleh Allah. Pernah dengar gak ini? Nah, jadi di sini disebutkan, ini hadis riwayat Abu Hurairah, ya. Ku dengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Nah, jadi langsung firman Allah. Jadi berarti ini yang namanya hadis kursi, ya. Kalau Bapak pernah dengar, pernah sering dengar kan hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah dalam bentuk hadis Nabi. Begitu. Firman Allah dalam bentuk hadis Nabi. Artinya apa? Firman Allah yang diceritakan di dalam hadis, tidak di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ya sudah jelas namanya Quran. Tetapi ada firman Allah yang tidak disebutkan di dalam Quran, tapi adanya di dalam hadis. Itulah yang dimaksud dengan hadis qudsi. Nah, nanti ini ceritanya pasti menyebutkan firman Allah. Kata Abu Hurairah, ku dengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman. Kalau dicari di dalam Quran enggak ketemu. Tetapi di dalam hadis ada. Apa firman Allah itu? Ku bagi salat, qassamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain.
salat hambaku itu ku bagi antara aku dengan dia bagi dua. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan hambaku bebas meminta apa saja yang dia mau. Nah, penjelasannya seperti apa? Apabila seorang hamba Allah menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rupanya Allah menjawab. Apa Allah jawab? Jawaban Allah itu apa? Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Kan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Hambaku memuji aku. Jadi dari hadis seperti ini, sebagian ulama mengatakan kalau baca Fatihah itu jangan sambung-sambung. Ya, walaupun secara qiraah boleh panjang napas, ya, boleh nyambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tak cocok dengan hadis ini. Karena setiap kali sepotong ayat dibacakan, Allah menjawab. Begitu. Apalagi yang namanya salat fardu, Pak. Ya, salat fardu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Masya Allah. Membuat Allah senang tidak? Ya, jelaslah. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Athna alayya abdi. Sama juga artinya, thana, pujian. Ya, hambaku memuji aku. Fa idza qala, apabila hamba Allah membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majjadani abdi. Ayo kita baca Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Jadi Maliki Yaumiddin, yang merajai hari akhirat. Lalu Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marrah fawwada ilayya abdi, dan di dalam satu riwayat dikatakan, hambaku menyerahkan segala-galanya kepadaku. Begitu. Maka ketika sang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab rupanya. Apa kata Allah? Ini antara aku dan hambaku, dan terserah kepada hambaku mau minta apa saja yang dia mau. Masya Allah. Kalau Bapak baca Fatihah sudah tahu ini, beda kan nilainya? Beda. Akan terasa beda, Pak. Penghayatannya kan beda. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, oh Allah mengatakan, ya hambaku, ya memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, hambaku, ya memberikan pujian kepadaku. Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi, Tuhan hambaku mengagungkan aku. Pada waktu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, kami bagi dua, dan untuk hambaku terserah apa saja yang dia minta. Lalu ketika hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab, hadza li'abdi, ini khusus untuk hambaku.
Kalau tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami bagi dua. Ingat tadi kata Allah waktu kita baca iyyaka na'budu, ini antara aku dan hambaku. Di sini bagi dua nih. Tetapi kalau sudah mulai ihdinas shiratal mustaqim, Allah menjawab ini hak hambaku, khusus untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang mau dia minta. Wali abdi ma sa'al. Karena di situ kan sudah permintaan semuanya kan Pak ya. Ihdina itu kan permintaan. Tunjuki kami ya Allah as-siratal mustaqim, yaitu sirat yang engkau beri nikmat kepada mereka. Di situ kan tidak ada lagi sebutan Allah. Kan begitu ya? Kata Allah, hadza li abdi, ini khusus untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Jadi beberapa ayat pertama, alhamdulillah ar-rahmanur rahim maliki yaumiddin, itu khusus untuk Allah. Hambaku memujiku, hambaku mengagungkan aku, begitu kan? Pada masuk mana tadi? Iyyaka, ini bagi dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Masuk ihdinas shiratal mustaqim, ini khusus untuk hambaku. Untuk hambaku terserah apa saja yang dia minta. Baik. Itu dia Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan dari Al-Fatihah. Kemudian secara fikih ini soal-soal fikih saja ini ya. Menurut Abu Hanifah dan yang sepakat dengan dia, hal tata'ayyan bil qira'ah fi shalah Fatihatul Kitab lam yujiz ghairu, apakah tidak boleh sama sekali di dalam salat itu kalau tidak dengan Al-Fatihah, atau boleh yang lain? Ya, menurut Abu Hanifah tidak mesti Al-Fatihah. Ini kan sekedar pendapat ya, pendapat khususnya bagi yang belum bisa, belum hafal Fatihah, mu'allaf umpamanya ya. Lalu pendapat yang kedua, di luar, artinya selain dari Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mesti Al-Fatihah, tidak boleh yang lain. Iya begitu. Adapun makmum, apakah wajib membaca Fatihah? Di sini memang ada juga perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan wajib membaca Al-Fatihah untuk makmum sebagaimana wajib untuk imam. Ada pendapat yang kedua, tidak wajib untuk makmum. La tajibu al-ma'mum qira'ah bil kulliyah. Secara umum tidak wajib, baik itu salat jahriyah ataupun salat sirriyah. Kemudian ada pendapat yang ketiga, wajib membaca Al-Fatihah itu untuk makmum dalam salat-salat yang sifatnya sirriyah, zuhur, asar gitu ya, wajib. Karena dia tidak dengar imam baca Fatihah. Baik, ini pembicaraan fikihnya saja. Kemudian kita langsung masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bismillah itu dihitung satu ayat hanya untuk surah Al-Fatihah. Paham Bapak ya? Coba nanti lihat mushaf. Di luar Al-Fatihah, bismillah itu tidak dihitung ayat. Ya, silakan buka mushaf mana saja. Masuk Al-Baqarah, tertulis bismillah iya, tapi dia tidak dihitung satu ayat. Dia dihitung satu ayat hanya pada surah Al-Fatihah. Baik,
sekarang berbicara soal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah tadinya tidak tahu pemisah antara satu surah dengan surah yang lain sampai diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama, dengan nama. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Di dalam surah yang lain ada juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu kan? Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ada lagi Bismillahi majreha wa mursaha. Begitu kan? Kemudian Allah itu nama dari Rabb. Ya, Allah itu adalah nama dari Rabb tabaraka wa taala. Dikatakan juga al-ismul a'zam, nama yang paling mulia, yang paling agung, yang menghimpunkan semua sifat-sifat. Sebagaimana di dalam firman Allah, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Dia adalah Ar-Rahmanur Rahim. Baik, itu sebutan Allah, ya. Ada di dalam ayat Al-Quran yang lain biasa kita dengar, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Untuk Allah itu ada nama-nama yang baik, maka panggil kamulah Allah dengan nama-nama itu. Ya, ini yang sebutannya di kita sebutan al-asma'ul husna. Iya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Ya, memang ya bisa dipahami, ya. Kalau dibayangkan itu nama-nama Allah itu dan itu dijaga dalam kehidupan, insya Allah akan masuk surga. Betul tidak, Pak? Ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafalnya, ya, secara luar, artinya di luar kepala, bukan situ saja maksudnya, tetapi ya menjaga, memeliharanya, gitu. Adapun orang yang hanya menghafal, tapi tidak mencerminkan itu dalam kehidupannya, ya bertolak belakang kan, antara hafalan dengan amalan. Maka bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah menjaganya, memeliharanya. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rahman itu asyaddu mubalaghah, artinya lebih keras, lebih tajam dari Rahim. Nah, aslinya begitu. Ar-Rahman maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi pengasih Rahman itu lebih hebat, lebih tajam dari Rahim. Begitu berdasarkan tafsir. Ada beberapa riwayat Anar-Rahman, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Anar-Rahman, kata Allah nih, aku adalah Ar-Rahman, ku ciptakan Rahim, kasih sayang itu, ya, dan ku ambil dari namaku, wa syaqaqtu laha isman min ismi, ku ambil dari potongan namaku Rahim, dan kita sebut silatur rahim.
maka siapa yang menyambungkan, itu dia silaturahim, menyambung. Artinya apa silaturahim? Menyambung kasih sayang. Siapa yang menyambungkannya, maka kusambungkan. Tapi siapa yang memutusnya, akan kuputus. Jadi kasih sayang itu adalah salah satu bagian dari nama Allah yang Allah sukai. Nah, jadi makanya silaturahim itu merupakan salah satu ajaran utama di dalam Islam. Ya, kasih sayang. Dan kasih sayang ini harus tercermin dalam semua kehidupan kita. Jadi seorang hamba Allah itu tidak boleh hilang dari sifat kasih sayang. Begitu. Ya, bahkan sampai-sampai kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Betul enggak, Pak? Ya, kepada tanaman, kepada hewan. Itu kan tercermin sifat kasih sayang itu. Apakah boleh seorang orang yang beriman, yang muslimnya baik, ya, membunuhi binatang, tanpa alasan? Enggak boleh. Ya. Makanya di dalam hadis dikatakan, ya, kamu kalau menembak, ya, jangan kamu jadikan sasaran tembak itu makhluk hidup. Belajar nembak nih. Ya. Kan menembak burung dulu kan? Terus kalau mati burungnya gimana? Harus kau sembelih, harus kau makan. Enggak boleh kamu jadikan binatang itu sebagai sasaran tembak untuk pembelajaran. Karena itu bagian daripada apa? Kasih sayang. Begitu, Pak. Menyayangi makhluk Allah Ta'ala. Ar-Rahman. Jadi tadi kata Allah, Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Kuciptakan Ar-Rahim, kasih sayang, dan itu kuambil dari salah satu namaku. Siapa yang menyambungkannya, akan kusambungkan. Jadi orang yang menyambungkan silaturahim akan dikasihi oleh Allah. Tapi sebaliknya, awas, siapa yang memutusnya, ada enggak pemutusan silaturahim? Ada. Dan bahkan kadang-kadang hanya urusan dunia, Pak. Betul enggak? Bersaudara kandung, adik kakak, silaturahim bisa putus gara-gara apa? Iya, gara-gara warisan. Dan itu terjadi. Iya, terjadi. Ya Allah. Ya, ruginya ya, Pak, ya. Bagaimana Allah mengatakan, siapa yang memutusnya akan kuputus. Coba tuh. Apa berani kamu diputus Allah kasih sayangnya gara-gara kamu memutus silaturahim? Kepada setiap muslim pun tidak boleh memutus silaturahim itu. Ya. Apalagi zaman sekarang mudah ya. Agak dimudahkan sedikit. Dengan apa? Ya, dengan media. Orang yang kita kenal lama 20 tahun tidak ketemu, ya. Masih nyimpan nomornya. Bisa. Ini juga, Pak, nih ada semacam ya kejadian juga nih, bulan Mei yang lalu. Tiba-tiba masuklah ke WA saya. Saya, Pak, mahasiswa Bapak dahulu tahun 90 di STAN, akuntansi negara. Masih ingat Bapak, nama saya ini. Ya, kita kan mana tahu tahun 90. Tahun 90. Saya jawab. Lalu saya ingin bersilaturahim. Oh, silakan, saya tunggu. Kapan, di mana saja, boleh. Betullah beliau itu datang, Pak, dengan istrinya, ada anaknya satu kecil. Dia sudah melalang buana lah, tahun 90 sudah jadi akuntan. Ya, ini 2020, ya 2024, kita bisa bayangkan ya.
Setelah itu datang ngobrol lama, berfoto gitu, membayangkan masa-masa lalu. Waktu itu pisah, di antara waktu ke waktu saya WA, dia jawab, ya, bulan lalu Oktober meninggal. Jadi rupanya Allah menggerakkan dia untuk menghubungi saya 6 bulan sebelum meninggal. Coba itu. Saya begitu dapat WA dari istrinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Oktober kemarin ini, mohon doa Bapak, Bapak Fulan, mahasiswa Bapak dulu sudah berpulang ke rahmatullah, tugas di Semarang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya hubungi langsung, iya memang betul, rupanya waktu datang ke rumah Bapak itu rupanya pertemuan terakhir. Ya Allah. Coba begitulah Pak perjalanan hidup, ya. Begitulah perjalanan hidup. Nah, jadi silaturahim jangan diputus. Ya, yang lama kita tidak hubungi. Allah memudahkan sekarang dengan apa? Ya, dengan media yang ada ini. Dan jangan merasa risih. Ini nggak pernah menghubungi, tiba-tiba menghubungi. Kenapa? Apa rugimu? Ya enggak. Saling mendoakan disuruh. Ya, doakan dia. Entah dia sakit. Nah, inilah ya sebagaimana tadi. Nah, kadang-kadang sampai-sampai memblokir, Pak. Ada juga kan dia merasa risih, ini nggak pernah menghubungi, tiba-tiba menghubungi, pernah kenal, ya diblokir. Ya, memblokir itu sama bahasa hadisnya memutus silaturahim, hati-hati. Itu bahasa medsosnya memblokir. Ya. Jadi ayo kita baca sedikit sama-sama. Anar Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Siapa yang menyambungkan rahim itu maka akan kusambungkan. Siapa yang memutusnya akan kuputus. Jadi kalau Bapak memblokir ya, kontak orang yang Bapak kenal, awas, Allah juga akan memblokir. Iya. Ya kecuali yang tidak dikenal tiba-tiba memperkenalkan pura-pura mau nolong apa segala macam, itu lain soal ya. Tapi ini orang yang pernah kita kenal, kita baik dulu, ya. Nah, ini kasih sayang ini harus tetap disambung. Sampai di sini dahulu, waktu kita pun sudah berakhir. Nanti ya bulan-bulan depan tetap sampai nanti akhir dari suratul Fatihah ini kita lanjutkan karena di dalamnya makna yang luar biasa. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah dipanggil waktu salat ini Ustaz. Bagaimana? Dipanggil waktu salat. Oh tadi? Ya. Hadis. Ya kalau Nabi memanggil kita harus putus salatnya. Tapi kita salat itu kok juga memenuhi panggilan Allah juga sebetulnya kalau menurut saya. Jadi ini timbul pertanyaan bagi saya. Itu satu lagi Ustaz ya. Yang kedua tadi saya lupa tuh. Ini penting bagi saya ini. Ustaz mengatakan supaya tidur enak itu. Ini penting bagi saya. Pertama kan baca Al-Fatihah itu. Iya. Yang kedua baca itu yang saya ragu-ragu akhir bukan. Kalau mau tidur itu baca selain Al-Fatihah, Ayatul Kursi, akhir surah Al-Baqarah. Nah, begitu.
Masih ingat Bapak? Amanar Rasulu. Oh, amanah Rasul. Oh, amanah Rasul. Tahu ya? Surat apa, Pak? Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Dua itu aja, Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi untuk panggilan tadi, ya kita memenuhi panggilan Allah, tetapi ini ada panggilan yang sifatnya mendadak. Panggilan Rasulullah itu panggilan mendadak yang harus segera dijawab. Nah, tapi ini kan cerita masa lalu, ya, cerita masa lalu. Kalau sekarang siapapun yang memanggil Bapak jangan mau berhenti. Mau atasan, mau apa namanya, ya, ntar dulu. Ya, selesai dulu saya sholat. Kenapa kamu tadi? Kamu tidak loyal dengan saya. Ya, saya sedang berhubungan dengan Allah, Pak. Saya nggak tahu habis sholat saya mati kan Bapak nggak bisa nolong saya. Iya. Sedang sholat sunat katanya kalau ada yang ketok pintu kita buka kan? Ya, itu membuka, tapi bukan menjawab apanya. Itu boleh buka pintu, tapi bukan waalaikumsalam, bukan begitu, bukan menjawab. Dibukakan aja pintu. Rumah orang dulu kan kecil-kecil. Kalau rumah kita sekarang agak susah kan. Iya. Pertanyaan Bapak tadi dua, apa satu lagi? Sudah ya, udah dua-dua sudah terjawab kan? Udah. Iya, tafadhol, silakan. Silakan. Oh, iya. Memang ini masalah khilafiyah. Iya, kalau saya tidak. Iya. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah memang mengirim Fatihah. Namun kalau dicari dalilnya yang langsung itu tidak ketemu. Jadi ini memang masalah khilafiyah lah. Ya, yang mau mengerjakannya terserah. Tapi kalau yang mau ingin mencari lebih dalam, ya ada enggak ini sumbernya? Ya, kita ya tidak menemukan dalil yang mencontohkan mengirim Fatihah kepada yang sudah meninggal. Yang sampai kepada yang meninggal itu sedekah. Nah, sedekah. Bapak ngasih nasi bungkus kepada seorang ya tukang sapu di jalan, niat Bapak untuk ayah saya, itu jelas, insya Allah itu sampai, itu sedekah. Ya, untuk ayah saya, untuk ibu saya. Kalau Fatihah, ya pahalanya untuk Bapak, untuk baca, untuk yang baca, begitu. Tapi saya tidak pungkiri bahwa ini adalah pendapat yang sudah umum di masyarakat kita karena berpegang kepada ya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu bebas-bebas saja, terserah mau mempraktekannya silakan. Iya, sudah ya Pak ya. Jadi itu memang masalah khilafiyah. Ada yang lain? Iya, tafadhol. Iya, memang ada hadis orang mati putus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Jadi sedekah itu dia sebelum meninggal dia kerjakan, kan begitu? Ilmu dan doa. Tapi memang ada hadis yang lain memang. Jadi dengan adanya hadis-hadis lain ini digabung, ternyata tidak hanya yang 3 itu, ya, tidak hanya yang 3 itu, asalkan sumber hadisnya jelas. Sumber hadis sedekah itu diriwayatkan memang oleh imam yang hadisnya hadis sahih. Jadi sedekah untuk mayit sampai, tapi bacaan untuk mayit
belum ketemu hadisnya. Nah, jadi beda antara bacaan dengan sodakoh di situ. Jadi sekedar di situ aja perbedaannya. Antara bacaan dengan sodakoh itu memang berbeda. Kita bisa bedakan kan? Yang ada hadisnya sampai kepada mayit itu adalah sodakoh. Bacaan tidak ada secara langsung menyebutkan bacaan kita sampai kepada si mayit. Tapi doa ada. Antara bacaan dengan doa beda. Ini Pak. Jadi semuanya punya istilah-istilah sendiri kan? Ya, dalam kehidupan kita sendiri kan ada somai, ada apa? Iya, kan masing-masing punya nama sendiri kan? Punya nama-nama sendiri. Jadi qiraah ada, doa ada. Doa sampai. Ampunkan ya Allah dosa ayahku, ampunkan ya Allah dosa ibuku, ya, kakekku, nenekku, sampai doa. Beda dengan bacaan. Jadi masing-masing itu ada termnya, ada namanya. Jadi sodakoh sampai doa. Nah, makanya kan kita setiap khutbah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya. Anak yang soleh jelas, ya. Makanya anak itu dididik ke agama supaya bermanfaat bagi orang tua, ya. Yang bermanfaat bagi orang tua bukan manajernya dia. Dia sebagai manajer itu urusan dunia dia. Tetapi kalau kita di dalam kubur, yang bermanfaat bagi kita doanya dia ketika dia mengatakan Allahumma ighfir li abi rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma, itu yang bermanfaat bagi kita. Adapun jabatan dia sebagai menteri enggak ada urusannya sama orang dalam kubur, ya enggak? Ya. Jadi makanya soal mendidik anak ini sangat, ya, karena yang menguntungkan, yang salah satu diberitakan akan memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah doa anak yang soleh. Dan inilah dulu kenapa orang-orang tua kita dahulu anaknya banyak. Tahu Bapak? Berapa anak? 12. Karena dia harapkan 12 anak ini akan apa? Mendoakan dia. Anak orang lain belum, tak bisa diharap. Menunggu Allah maghfir muslimin, nunggu hari apa? Hari Jumat. Yang jelas doa itu ya dari anak. Enggak ada anakmu atau anakmu cuma satu. Coba kalau dia ya orang yang tidak peduli dengan agama. Ya? Bagaimana? Sendiri di dalam kubur. Ya? Orang sebelah dapat doa terus, dia merana, enggak dapat doa, anaknya tidak mendoakan dia, padahal dia biayai tiap bulan ribuan dolar waktu sekolah kuliah di Amerika. Ya, enggak ada manfaatnya sama dia. Ya memang enggak ada manfaat sama dia. Yang manfaat itu kalau anak itu mendoakan. Nah, jadi bisa dipahami ya Pak ya, bahwa dulu orang-orang tua kita kenapa banyak-banyak anaknya? Karena dari situ dia mengharapkan doa anak yang soleh. Baik, mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.